Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula awakmu bisa ngomong kayak manusia. Iya, sebab aku ulah duduk sembarang ulah. Aku ulah utusane Gusti Allah. Kamu ulah sekangen di? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Yang ketawa yang muda mesti. Yang paham ini. Kayaknya ini ulahnya ketularan virusnya Iqbal Cepmek. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya, Sayyidina Abu Bakar, tolong. Saya jangan dibunuh. Saya ini cuman utusannya Gusti Allah. Akhirnya pedang ini langsung dimasukkan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itulah. Laula, saya mohon maaf nih. Tadi saya mau ngebunuh sampean dengan spontan karena sampean ini aneh. Nah datang-datang nyokot manuk. Saya diutus ini oleh Gusti Allah. Emang betul. Subhanallah ada bahaya nih Pak. Ada barongan. Gak apa-apa, biarin. Lagi ulan itu kah? Bocah pinter. Iku bocah nemu kostum ulan nang ngendi kowe? Ora apa-apa sih kayak tapi ulana sing mata anak matane ana ulana matane. Luar biasa nih anak-anak kita Bu, hari ini yang ikut pengajian memang dianjurkan oleh para kiai kalau ibunya ngaji anaknya diajak. Kenapa? Karena anak-anak yang berangkat pengajian nanti kalau pas doa penutup disuruh amin yang paling banter. Termasuk itu tuh ular yang baru lewat tuh. Itu bocah bodone durung pecah. Arane bocah bodone durung pecah berarti doanya betul masih suci. Masih dekat banget dengan Tuhan. Maka nanti adik-adik sekalian nanti kalau pengajiannya udah selesai pas lagi doa penutup aminnya yang kenceng. Ya deh ya? Ya deh ya? Gedengge? Ya enggak apa ya sih bingung ya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab uluk salam muga-muga bisa lunga kaji kabeh. Bu, pingin lunga kaji? Pengen lunga kaji? Empun daftar dereng. Dereng daftar tapi kepingin lunga kaji. Moga-moga rezekinya sing barokah. Bisa ziarah Mekah Madinah. Dadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam muga-muga tekan ngomah oleh duit 8 juta. Giliran duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan.
Wabil akhos kepada khinal kiram Bapak Kiai Masbuhin selaku Ketua MUI Kecamatan Sukra ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada Al Ustadz Tarwadi selaku MUI Desa Sukrawetan yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Ki Haji Darman ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang tansah kaula ta'zimi. Wabil akhos kepada panjenenganipun akhinal kiram guru Casmuri ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang tansah kaula taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Haji Supardi selaku Ketua DKM Al Ikhlas ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Heru ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para tokoh ulama yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sukra, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Sukra beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Sukra atau yang mewakili beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sukrawetan, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kuswandi selaku Kepala Desa Sukrawetan beserta Ibu, ugi beserta Ibu nggak ikut naik? Oh ya, Bu Kuwu tadi beli pentol dulu Pak. Soalnya tadi putrinya Pak Kuwu nangis mau berangkat ke sini. Tentu Pak Kuswandi selaku Kuwu Desa Sukrawetan soho Ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sukrawetan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahin manfaat. Allahumma ya Rabbal. Wabil akhos kepada keluarga besar panitia penyelenggara pengajian akbar keluarga besar masyarakat Sukrawetan dan sedaya para donatur, saya minta tepuk tangan dulu dong buat para panitia yang telah melaksanakan pengajian begitu luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh, moga-moga rezekine sing barokah. Para donatur, para agnia, para dermawan, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar para agnia, para donatur pengajian hari ini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sukrawetan, wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan rekan-rekan Denwatser yang kami banggakan. Wabil akhos kepada Ibnu IPPNU, Pemuda Karang Taruna, rekan remaja-remaja Masjid Musola di Sukrawetan, tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal pangkat haji Allahumma. Sing pada jumeneng ngadeg muga-muga imane sing pada jejeg, sing pada linggih lenggah ngeliasah, sing pada ahli ibadah. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, jamaah Masjid Al Ikhlas rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya sak temene manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih terang gelentang panas yang dersula, dikasih udan baik yang dersula,
Giliran dikasih udan bareng karo panas, gue ngarani jari udan ketrek. Bahasa Sundanya katanya udan poyan. Padahal udan ora udan kabeh nikmate Gusti. Sing hari ini kipas-kipasan deleweran keringete nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane. Allahumma. Cek suara dulu sampai ngisor wit pelem. Assalamualaikum. Masya Allah, iki ngajine persis kayak lagi piknik tamasya. Ngajine nangisor wit pelem malah gawa tiker dewek, gawa sangu dewek. Sebelah belakang sana assalamualaikum. Yang belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora kebagian. Mula mangkate sing gasik. Gasik tetep ora keduman snack. Oh keduman. Ya Allah orang ngaku ibune. Walaupun ngajine nang petengan, walaupun ngajine gelap-gelapan, sing penting suarane jelas kedengeran. Nggih Bu nggih. Justru ngaji nang petengan seneng neng ngantuk ora kewenangan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk blambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Udah saya antisipasi terlebih dahulu. Soalnya kalau diundangin mumpuni jauh-jauh dari Cilacap ngaji tekanang Sukrawetan tinggal ngantuk kan malah rugi Bu. Bu ngantuk niku nikmat tapi kalau ngantukan kui bahaya. Sale arane wong ngantukan kata Imam Al-Ghazali an-naumu syibhul maut. Wong ngantuk iku kaya wong mati. Wong ngantuk kaya wong diarani urip kok ora obah. Dikira mati tapi tangane geragapan mangani senek. Dadi wong angger ngantukan la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngabisin biaya. Jadi kira-kira ngaji malam hari ini sama keluarga besar masyarakat Blok Kedung Mulia Sukrawetan kira-kira selesai pragat jam pira Bu? Jam pira? Jam 2 subuh. Masya Allah. Kula naik jam 9. Pragate jam 2 subuh. Berarti ngajine 5 jam. Ya Allah. Iku ngundang apa ngontrak? Pak Kubu, saya mau tanya Pak Kubu, emang nang desa Sukrawetan ada kiai ceramah sampai 5 jam ada? Senyumnya Pak Kubu mencurigakan. Nek ngejawab orang bokora dicoblos maning. Ngejawab iya khawatir ngapusi. Saya tanya sama panjenengan, Bu, anak nang kecamatan Sukra kiai mubaleghah ceramah sampai 5 jam ada? Ada? Kiai siapa? Kita mumpuni nyong. Oh, jadi malam iki mumpuni sekaligus kelinci percobaan. Allah karim, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebelum saya lanjut, luar biasa loh Pak Kubu. Ini panitia persiapan begitu mateng. Sampai sound systemnya enteng banget buat ngomong, tapi saya minta ini Pak pengatur sound systemnya sebelah mana nih? Sebelah kanan. Tadi di awal pas saya salam enteng banget. Soalnya nggak pakai echo. Saya kurang suka kalau pakai echo. Yang pertama ngapunten sangat, suara saya dasarnya udah ngebas. Jadi kalau pakai echo nggak jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita. Yang kedua, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Soalnya ini banyak gedung rumah warga, jadi kalau pakai efek malah mantul-mantul, akhirnya suaranya nggak jelas. Kecuali kalau diiring rebana,
ada baca solawat, boleh pakai echo. Nah begini baik malah udah jelas kok. Kayak pas mau di awal kita mulai malah jelas banget nih pas lagi salam. Nah begini baik udah cukup. Alhamdulillah. Dari sebelah kanan jelas mboten? Sebelah kiri jelas mboten? Matur nuwun pakson bisa jadi utik-utik maning pentile. Pentil iku sound sistemnya ya Allah. Begini ku ngajak ngaji sampai jam 2 subuh. Baru mulai jodoh pikirannya ngeres. Maksudnya pentil-pentil iku arane sound sistemnya. Matur nuwun Pak sound system. Moga-moga sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Pengajian hari ini Pakku menyampaikan meriahnya luar biasa. Panggungnya duit. Ini bangunnya pakai duit nih panggung. Walaupun panggungnya rada pating kerembut. Tuh kan. Ya nggak apa-apa. Tapi Pak, sampai hari ini ternyata Sukrawetan desane subur, masyarakatnya makmur. Bisa tanam, bisa tandur. Nandur palawijan, nandur sayur mayur. Nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, nandur watu putih bisa dadi kapur. Wong wadone ayu-ayu nganggo bedak, nganggo pupur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur. Mulane Sukrawetan kudu gede syukur, aja dadi menungsa kufur, ben dunya akhirat makmur. Allahumma. Allahumma. Kenapa Sukrawetan kudu bersyukur? Dalam waktu satu malam buah naga begini banyak Pak. Langka nangan dindi. Panggung tumbuh buah naga dalam waktu semalam rendel nemen iki. Ya Allah ya Rahman. Perancangnya panitia. Panitia nih perancangnya. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Masya Allah secerdas ini. Buatan namung lumbu sentre. Ternyata buah naga bisa tukul segini banyak. Alhamdulillah ya Allah. Khusus buat saya. Dibawa pulang. Enggak muat ini. Saking penuhnya. Saya cuman bersyukur. Ini atas nama keguyup rukunan warga masyarakat Sukrawetan. Kalau nggak guyup rukun nggak mungkin dirahmati Gusti Allah. Betul Pak Kubu? Betul Pak Kubu? Seluruh elemen masyarakat ikut berjuang. Prentil ana sing urun patungan 15.000. Prentil ana sing patungan 50. Prentil ana sing urun 100. Prentil ana sing patungan nganti jutaan. Bahkan ana sing tekamene belas ora urun ya ana. Tapi jangan salah. Walaupun hadir di sini nggak ikut patungan, hadirnya Anda ternyata ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai panjenengan rawuh di sini ternyata maaf hanya sekedar mau lihat meniteni dan menengeri, merongosnya mumpuni. Eman-eman. What is a eman-eman? Oh ya, sound systemnya miliki malah pakai tuanya tua atas ini. Gak apa-apa Pak, udah tadi di awal aja. Gak usah diutik-utik maning pentile. Seneng banget ngutik-utik. Nih kayaknya kudu solawatan dingin gitu Bu. Kersane solawatan, sound systemnya meniko medang kopi bae Pak. Volumenya malah agak dikecilin dikit Pak, biar gak bengung soalnya. Saya memang gak punya sound system, tapi saya megang mic itu sampai dari kelas 3 SD, umur 8 tahun sampai sekarang. Saking pahamnya, dulu aslinya suara saya itu seperti gadis-gadis pada umumnya Ustadz Heru. Suaranya bening begitu, melengking. Tapi hari ini suara saya alhamdulillah di nada Laura, lanangora wadonora. Gara-gara banyak sound system yang akhirnya merubah
struktur pita suara saya sehingga akhirnya suara saya memang dasarnya begini serak. Jadi biar nggak bengung, mungkin malah volumenya dikecilin. Tadi pas di awal itu enak banget tuh pas lagi saya salam. Nggak mau ngeden orang ngetok na tenaga metu suarane dewek iku. Kita baca sholawat dingin. Shallu ala Nabi Muhammad. Di tanah Mesir dulu ada seorang imam namanya Imam Bushiri. Imam Bushiri adalah seorang salafus soleh yang ternyata ahli ibadah. Masya Allah. Kuat di dalam dia sholat, kuat di dalam baca Qur'annya, kuat di dalam zikirnya. Tapi ternyata orang semakin kuat imannya, maka semakin berat ujiannya. Pohon semakin tinggi, semakin rindang daunnya, bahkan semakin banyak buahnya, maka semakin berat ujiannya. Maka hanya pohon yang ada buahnya yang dibandemi, diserampangi, dikerataki watu. Di sini nyebutnya dikerataki sama enggak ya? Sama. Sarua. Pada baik. Mungkin yang ngomongnya pada baik. Contoh pohon mangga. Pohon mangga yang buahnya banyak. Ternyata pasti dikerataki sama bocah-bocah. Semakin rindang daunnya, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup, resiko jadi wit, resiko jadi pohon. Tapi kalau jadi pohon gak mau kersok ketiup angin, ya gak usah jadi pohon. Jadi suket bain. Ibu tahu suket enggak? Sini nyebutnya apa? Sami, saya khawatirnya bahasanya beda. Mau pakai bahasa Indonesia, takutnya yang sepuh nggak paham. Mau pakai bahasa Jawa, Cilacap memang ngapak, tapi ada sekitar beberapa bahasa yang berbeda. Sehingga malam hari ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indramayu, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris, wah panitia nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala. The God who created human being and teaches them language. Which has given grace also we can get together on the Sukrawetan our beloved. May peace be always in the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The noble human being and teacher of all people. Who follow his teaching and consistently progress Islam. Now we belong to the followers to get syafaat fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Bentar, jenengan amin-amin emang tahu artinya? Lah berhubung orang ngerti. Iki bahasa Inggris kula juga mumungan. Jadi iki bahasane campur sari bae ya Bu ya. Bahasane campur sari bae ya. Ya begitu Pak, jangan pakai bahasa Inggris, si Bapak nantang perkara. Ternyata kalau nggak mau ketiup angin, nggak usah jadi pohon. Dadi suket baen. Tapi resiko dadi suket lebih gede. Arane suket harus gelem diinjak-injak sama manusia. Lamun si lamun cuman diinjak-injak menungsa, langgar didak wedus. Lamun namung didektok nang weduse lah karo diuyui. Itu resiko dadi suket lewih asor derajate. Namanya wit arane pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, maka semakin besar pula kencang angin niup. Maka seperti hari ini Bapak Ibu, bahwa ternyata musim itu sudah nggak bisa diprediksi. Kita yang pertama ikut berbelasungkawa di tetangga kabupaten kita di Cianjur telah mengalami musibah. Bahkan menyusul dari Jawa Timur, Semeru pun ikut gugur gunungnya, bahkan meletus. Gue nembe angub. Gunungnya nembe angub. Gue durung watuk nembe angub. Punten Kiai, di tempat kami Jawa Tengah, itu ada sebutan nyala mangsa. Nyala mangsa artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Padahal orang tua kita dulu kalau nebak musim itu pakainya ilmu titen.
Bisa tepat padahal nggak ada BMKG. Nggak pakai alat canggih, tapi orang tua kita, pendahulu kita, kalau nebak musim itu tepat. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Nebaknya bisa tepat padahal cuma pakai ilmu titeng. Lah zaman sekarang udah ada BMKG, alatnya canggih, tapi cuaca nggak menentu. Udah nggak bisa dihitung lagi tuh namanya musim. Sampai-sampai pada menyalahkan. Kalau musimnya pas lagi musim hujan, mesti banyak musibah. Begitu ngomongnya. Padahal Allah mengatakan, wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Yang namanya udan, mudun saka langit, mubarakan gawa baro. Kurang mantap, kurang mantap. Kondisi sabar. Wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan, udan diturunkan dari Allah menika saka langit, mubarakan gawa bawa barokah. Ini Allah loh yang ngendikan langsung teng ayat Quran, Bu. Tapi kenapa manusianya malah ngucap jari udane sing gawa musibah? Padahal cetak arane udan gawa barokah. Bisa saiki cuaca wis nggak menentu, jebule zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Ternyata kerusakan nang daratan, kerusakan nang lautan iku kabeh merga polae menungsa. Bu. Nyala mangsa musimnya wis ora bisa diprediksi, jarene salah musim. Ora wayahe tapi diterjang. Mula jangan heran banyak perawan gadis malah ngelahirin bayi. Kan salah musim, Pak. Durung wayahe. Contoh. Kalau ilmu pesten, Pak. Namanya cempe kan anak wedus ya. Sini nyebutnya apa? Sami nggih. Cempe kudune nusune karo wedus, pedet nusune karo gudel nusune karo bayi nusune karo. Kalau pakai ilmu pasti namanya bayi nusune karomboke. Tapi sakniki dudu musim sing nyalai kita, tapi kita sing nyalai musim. Jebule saiki ake bayi malah nusune karo berarti dudu musim sing nyalai kita. Tapi menungsane sing pada nyalai musim. Padahal air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah. Untuk apa? Sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Tapi sekarang banyak bayi nusune karo sapi. Dari sejak kecil sudah dijejeli namanya zat kimia. Kita ikut berbelasungkawa. Kemarin banyak bayi-bayi meninggal dunia karena penyakit ginjal akut. Harus dilarikan ke rumah sakit, bahkan ternyata operasi sampai cuci darah 1 hari sampai 4 kali. Bahkan kita ikut berbelasungkawa, banyak bayi yang meninggal dunia meregang nyawa. Pertanyaannya, kalau susu ibu adalah air susu terbaik, kenapa kita sekarang justru menjejali anak-anak bayi pakai zat kimia? Bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim. Dengan beralasan maaf hak asasi manusia. Seorang ibu yang gak mau menyusui anaknya dengan menyampaikan alasan. Pertama, minta dihargai haknya. Yang kedua, orang nyusoni anaknya maaf jare susune sing ora metu. Yang ketiga, jare maaf nek nusoni anaknya kuatir bentuknya berubah. Bahkan yang keempat dengan alasan orang gelem nyusoni anaknya jarene bayine sing ora gelem ngenyot. Ya maaf punten, kepimen bayi narap ngenyot yung anu pada mambung bako.
bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maka hari ini musim sudah tidak bisa diprediksi, malah justru ternyata kita yang nyalai musim. Wis ora kudune tapi dilakoni diterjang. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, kapan datang hari kiamat?" Ternyata Kanjeng Nabi menjawab, "Sing takon karo sing ditakoni pada ra ngertine." Tapi walaupun sing takon karo sing ditakoni alias makhluk langka sing ngerti tekane dina kiamat cuman Gusti Allah, tapi Allah kasih tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya datangnya hari kiamat, ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Apa artinya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anak sing sugih wong tua dadi budake. Pertanyaannya, apa sekarang sudah terjadi? Contoh kecil maaf, akeh putu, akeh cucu dititip-titip nama ranggone mbae. Ana nangkene cucu pada titip naringgone mbah Nini mbah Kaki. Akeh? Akeh? Maaf. Gak ada larangan, bahkan gak ada dalil yang melarang supaya anak itu maaf dititipkan ke nggone mbae. Gak boleh, itu gak ada, Bu. Itu masalah dari individu masing-masing. Cuma maaf, yang namanya kesepuan, waman nu'ammir hununakisu fil hulqi, barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Yang namanya nitip itu kan paling 1 atau 2 minggu namanya nitip. Tapi kalau nitip cucu kawit bayi abang nanti bayune brengosan. Itu bukan nitip tapi numpang urip. Namanya orang udah sepuh, Bu. Tinggal cari bekel, golet sangu. Sangu pan maring endi? Pan maring alam barzah. Wayah wis tua, wayah temungkul. Wayah tua, wayang golet sangu. Ning ketitipan putu. Nembe takbiratul ihram salat duhur. Allahu Akbar, ge putuku dening durung balik dolan ya. Waduh, ge nganti jam 12:30 durung balik. Jangan-jangan kecemplung ngempang kayak bocah. Ibadahnya dadi kurang khusyuk. Lagi ngedidik kita, ngerawat kita, ngegedein kita juga udah luar biasa rekasa. Lah kok ternyata dari ketitipan putu. Ya maaf nun sewu. Arane wong wis tua, wong wis sepuh, wis kudune wayahe golet sangu. Ning kudune golet sangu. Anje. Oh nggih, mangga Pak Ustad. Koriknya nggih. Oh nggih, koriknya sumangga. Karena memang harus ada jadwal lagi, Ustadz. Sumangga, terima kasih kehadirannya. Oh ya, alhamdulillah Kang Santri. Yang baca kori. Yang kori tadi santri. Alhamdulillah, bener. Dari adabnya ini saya lihat teman saya ini. Santri luar biasa. Walaupun beliau di sini diundang, tetap salimnya aja pakai tawaduk luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ketularan berkahnya seorang kori. Jadi anak-anak yang ahlul Quran, anak yang qurrat a'yun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Maka hari ini sampai mana lupa saya. Cucu, oh ya benar, makasih Pak Polisi. Udah diingetin. Berarti ini Pak Polisi ngajinya fokus banget nih. Ini gara-gara lenceng lurus ini. Makasih loh Pak Polisi sudah mengingatkan. Nanti gampang Pak Polisi, amplopnya saya bagi 2. Iya Pak Polisi, amplopnya saya isinya. Satu hal yang kita harus pahami, pertama, kalau ada polisi
diundang pengajian, kemudian beliau mengizinkan bahkan ikut berangkat ke pengajian. Beliau adalah ciri-ciri polisi yang loyal. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi kita. Loyal namanya. Kenapa? Memang zaman sekarang polisi itu kudu seneng ngaji Pak Polisi. Nggak cuman sekarang, harusnya dari sejak dulu. Iya, jangan sampai abdi negara sampai arogan, sombong dan angkuh. Semakin sering polisi ikut ngaji, insya Allah punya mental yang sehat. Kenapa abdi negara mentalnya harus sehat? Loh, abdi negara itu tiap hari pegangnya senjata. Contoh, tanya saya, Pak Polisi bawa pistol nggak nih? Oh, ada di belakang. Pistol mana itu di belakang posisinya? Bikin traveling nih pikiran. Polisi TNI tiap hari berkecimpungnya megang senjata. Maaf ya, gak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Apa itu pistol? Apa itu granat? Apa itu bedil? Bahkan nuklir pun gak berbahaya. Karena justru yang amat sangat berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Maka polisi kudu seneng ngaji. Apalagi Pak Polisi jangan cuman berangkat ke pengajian. Sektor ya tiap hari buat istighosahan, buat manakiban, biar setan-setan pada minggat. Dari senyumnya saya yakin beliau ada polisi yang selalu mengamalkan Tribrata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, pengen tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Jebele lagi promosi. Dadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili hati-hati malaikat cebendetik mentelengi. Orang ibune berangkat ke pasar naik motor pakai sendal jepit be ditilang. Pak polisi bilang bukan saya. Saya cuma menjalankan tugas. Beliau abdi negara hanya menjalankan tugas, nggak ada wewenang untuk buat undang-undang. Betul Pak Polisi? Anda jangan sampai memandang sebelah mata abdi negara. Hari ini beliau sama kayak kita, kepingin ngaji hidup normal, cuma beliau berseragam. Maka kalau seorang abdi negara harus didasari iman takwa yang kuat. Ilmul ulama, siasatul mulki, dan harus tahu hikmatul hukama. Termasuk Pak Kuwu. Kuwu kita masih muda Pak. Berarti yang muda ini sedang yang betul-betul nggak cuman dikasih tahta, tapi harus tabarukan sama kiai. Jangan sampai gara-gara muda sekarepe dewek. Yang muda, Pak Kuwu udah berapa periode Pak Kuwu? Oh baru 1. Udah berapa tahun Pak Kuwu? Oh 5 tahun jalan. Besok mau nyalon lagi? Oh iya manggutnya kan. Udah ketara soalnya. Gak apa-apa Pak Kuwu masih muda ini. Yang terpenting jadi kepala desa kudu siap mental. Yang namanya di Indramayu saya dengar kabar maaf ya. Nyalon kepala desa itu gengsi. Apa itu gengsi? Modalnya banyak padahal gajinya gak seberapa. Gengsi Bu. Yang terpenting lagi masyarakatnya kudu lebih guyup rukun dan harus cerdas. Beda pilihan itu hal wajar. Yang terpenting tetap guyup rukun. Jangan ampe ke tetangga saya. Hanya gara-gara pilihan kuwu. Bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Tapi ada sebagian tetangga saya yang baik. Bukti nyata kemarin pas pilihan presiden. Lakinya milih Prabowo, istrinya milih Jokowi. Tapi alhamdulillah kemarin istrinya meteng maning.
Jadi ku jadi pemimpin pertama ilmu ulama. Tahu ilmunya kiai. Fikih, tasawuf, hadis, tafsir. Kalau nggak bisa minimal bisa baca Quran. Maka jadi ku nggak usah macem-macem. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, plus aja nyolongan. Wis kayak gue bayi wu. Wu, paku maksudnya. Yang istighosa manakib biar kiai-kiai saja. Yang puasa Daud ben para kiai mawon. Jadi ku cukup sholat puasa Ramadan, sholat Jumat plus aja nyolong wu, wis kayak gedek wu. Saya ngomong begini Pak, politik itu kalau nggak didasari agama, aduh parah Bu. Saya kemarin kaget Kiai, saya pulang ke Cilacap sekitar hampir 6 sampai 1 tahun kemarin, bahkan ini masih rame. Saya itu nggak ngedaftar, tapi tiba-tiba saya masuk survei calon Bupati Cilacap Jawa Tengah. Kaget saya. Masuk survei kok ada yang milih 0,5%, berarti ada yang nyoblos. Padahal nggak nyalon saya, dapat suara 0,5%. Saya heran itu. Banyak yang nawarin supaya nyalon DPR RI, nyalon wakil gubernur dan lain sebagainya. Saya ngucap dan saya ingat kiai saya bilang, bahkan orang tua saya manti-manti. Mumpuni kamu diundang sampai di Sukrawetan. Bahkan kamu ngaji sampai di Indramayu. Panjenengan hadir di sini karena jenengan pirsonya, taunya mumpuni ini santri. Maka datang panjenengan hari ini dengan cinta yang tulus. Tapi maaf, kalau sudah ada embel-embel partai politik di belakang saya, mungkin Anda tidak secinta malam hari ini. Mungkin. Begitu. Sehingga saya nggak macem-macem dan bahkan nggak mau main-main. Yang masalah ranah tahu politik, biar Pak Kuwubai. Saya tukang gojolok bae lah. Hari ini datang saya sebagai seorang santri, bukan seorang ustadzah, bukan seorang bunyai, saya santri. Karena ternyata namanya seorang pemimpin kudu ngerti ilmu ulama. Minimal ngerti syariat. Yang kedua, siasatul mulki, tahu dengan perkembangan politik, tahu punya visi misi, nyalon jadi pemimpin tujuannya apa. Kalau sampai kita hanya tahu ilmu fikih tanpa nggak mau melek dengan keadaan, siap-siap jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya tahu ilmu politik tapi nggak tahu dasar agama, maka siap-siap akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa itu gerandong-gerandong di masa depan? Aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti. Nanti dana bantuan bencana alam dikorupsi. Wih gerandong gue Bu. Lembaga penyalur dana bencana. Sampai korupsi duit bencana Bu. Ini kan malah lebih hina ketimbang gerandong. Maka maaf, saya mau tanya nih. Bu. Assalamualaikum. Sodakoh itu baik apa enggak? Sodakoh itu saya apa saya? Sodakoh itu saya. Tapi kalau sodakohnya dari hasil korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyuyuh. Kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak? Maka kita kudu paham. Haram itu dibagi dua, ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah haram dari zatnya, dari asalnya. Contoh maaf ya, daging babi, daging anjing, minuman keras, itu namanya haram dari asalnya. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi, haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim. Tapi kok beli daging sapinya dari cara nyolong, maaf, itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Maka namanya rejeki kudu hati-hati.
Jangankan buat sodakoh, masuk ke perut anak kita harus rezeki yang halal, rezeki yang toyib. Karena halal haramnya rezeki yang masuk ke dalam perut sangat mempengaruhi karakter, sifat, bahkan kepribadian bagi seorang anak. Soalnya begini, di dalam kitab Ghunia, di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar diceritakan di dalam kitab Ghunia, ada seorang manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias wafat. Bareng mati, iku mayit di rumah persis kayak mayit zaman sekarang. Didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Sebentar, kasuraga, ibu tahu kasuraga nggak? Kasuraga itu keranda mayit. Gimana? Katil. Palurah, paku. Katil apa katil? Oh katil. Til. Gimana sih benernya til apa til? Katil. Oh katil. Kalau di tempat saya Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga artinya badan. Jadi kasur raga, tempat kanggo badan sing wis langka nyawane. Niku cara Cilacap. Kalau orang Sunda nyebutnya pasaran. Orang Kebumen Jawa Tengah yang sebelah barat Kebumen Kulon nyebutnya bandosan. Kebumen Wetan perbatasan Purworejo di sana daya nyebut andan-andan. Tapi ada di Jawa Timur nyebutnya benduso. Orang daerah Cirebon, Brebes, Indramayu, Pekalongan, Pemalang sampai Batang Jawa Tengah sama kayak jenengan nyebutnya katil. Ini saya pakai makhraj Bu, biar nggak salah nyebutnya katil. Subhanallah Pak Ustadz Heru, ini kipas anginnya cukup siji baen. Oh 2, oh malah mau telu, ya Allah. Mangko mikir mau nih wugu gitu bunyinya Pak Ustadz. Oh ya alhamdulillah Pak Ustadz. Kayaknya habis dari Qatar ini Pak Ustadz Heru. Ya baru balik ya Pak. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Pak Haji juga ya Pak Haji Heru. Alhamdulillah Pak Ustadz Haji Heru yang kumisnya jelantir. Kayak tambang dadung sapi. Mau kemana Pak Ustadz? Oh mau muter ke situ, alhamdulillah ya Allah. Di sini aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar nggak bingung, kasihan banget Pak Ustadz. Dari tadi oh ya. Kita fokus ngaji, Pak Ustadz lagi sibuk mikirin ilir. Makasih ya Pak Ustadz sudah sangat perhatian kepada saya. Tahu aja saya keringetan deleweran, Pak Ustadz langsung nengok ke belakang. Ih, anu nyilihiku, nyilih ilir dingin. Ini ilirnya siapa? Minjem dulu sama tetangga. Ya Allah makasih Bu. Ini saya sudah disiapkan ilir sekipas anginnya. Seplus mesin-mesinnya alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya Pak Ustadz. Saya khawatir kalau di situ buah naganya jatuh Pak. Terima kasih. Jadi Pak Ustadz nggak mau nemenin Pak Ku. Pak Ku kasihan Pak. Di sebelah saya rasanya udah deg-degan katanya. Pantesan ini panggung rasanya pating gremet. Jebule Pak Ku lagi grogi. Yang nggak apa-apa Pak Ku. Pak Ku cincinnya sekeong-keong Pak Ku yuk. Jangan salah, tuh cincinnya Paku ada isinya. Salah satu doa yang tidak tertolak oleh Gusti Allah adalah doanya pemimpin yang adil. Tuh cincinnya Paku, karena beliau seorang pemimpin yang adil, anak isine. Nyatanya ali-aline Paku nek go ngendeg bis bisa mandek. Kan ada isinya. Maaf ya Bu. Jadi kudu siap apa? Siap dikritik. Ada dalan bosok sing disalana kuune.
anak. Tambah telu, ya Allah. Masuk angin saya Pak. Makasih loh Pak Panitia luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, hebat banget. Pantesan dari tadi di belakang ribut bain. Jebul lagi ubrek goleti kipas angin. Nyili aringgone Sartina. Aringgone ni wajem. Siapa maning ge? Nini Surti. Ana Nini Surti ge mangkat. Terima kasih kipas anginnya sudah dipinjamkan untuk ngipasin mumpuni. Lanjut ya Pak Kuwu. Jadi Kuwu tanggung jawabnya gede. Anak Kuwu dalane bosok di salana kuwune. Anak bansos kurang tepat sasaran sing di salana kuwune. Anak Umar reot sing di salana kuwune. Nganti wingi anak randa babaran. Sing kon tanggung jawab kuwune. Maksudnya itu tanggung jawab di rumah sakit. Sing sabar ya Bu. Mudah-mudahan Pak Kuwu direwangi masyarakat di Desa Sukrawetan dijadikan pemimpin yang adil, Kuwu yang amanah, Kuwu yang dijauhkan dari sifat dolim, mampu memakmurkan Sukrawetan. Allahumma, Allahumma. Tuh Pak Kuwu wis didongakna, ora sia-sia linggih nang sebelah kita. Lanjut maning, shollu ala Nabi Muhammad. Sampai apa lupa? Oh iya. Nanggone kitab Ghunyah ana nang zamane Sayyidina Abu Bakar manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias mati, dimasukkan ke dalam katil. Dimasukkan ke dalam katil, ternyata mau disolatkan, tiba-tiba datang tuh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang kepingin ikut nyolatin itu jenazah. Agak unik gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar pingin nyolati itu jenazah karena sang jenazah waktu hidup di dunia ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan dan senang tadarus Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram, ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk dumadakan anak ula teka. Anak ula angkene nyebutnya apa? Pada nek miki kan beda, Cilacap nyebutnya kasuraga, kene nyebutnya katil. Ulah tetap ulah nang kene. Ternyata Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram nyolatin itu jenazah, anak ulah teka. Ulane teka langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Sebentar. Ini saya jangan dikira saya cerita jorok Bu. Ini memang keterangan di dalam kitab Ghunyah emang begitu. Yang digigit itu manuknya. Bentar, kalau manuk terlalu kasar ya. Yang halus apa ya? Klakson motor. Kalau klakson motor yang suaranya banter kan bunyinya totot. Nah, klakson motor cilik monine. Nah. Ayo. Berarti antara ngucap manuk sama maaf ya, klakson motor yang bunyinya cilik monine. Nah, berarti masih lebih sopan ngucap manuk, Bu. Ya enggak, Pak? Iya, jadi ini sementara ngucap anu klakson itu dirubah manuk aja ya. Sebentar, pokoknya saya jangan dia kira saya cerita jorok. Emang keterangan kitab di Ghunyahnya begitu. Jadi ketika ulane teka langsung nyokot manuknya si mayit. Bareng mayitnya manuknya dicokot ulah, Sayyidina Abu Bakar kaget. Sayyidina Abu Bakar langsung ambil pedangnya, dihunuskan buat mencelas itulah. Udah persiapan mau ngebunuh itu ulah, ternyata ulahnya bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula awakmu bisa ngomong kayak manusia. Ya, sebab aku ulah duduk sembarang ulah. Aku ulah utusane Gusti Allah.
Kamu ulah sekangen di, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ini yang ketawa yang muda mesti. Yang paham ini. Kayaknya ini ulahnya ketularan virusnya Iqbal Cepmek. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya, Sayyidina Abu Bakar, tolong. Saya jangan dibunuh. Saya ini cuman utusannya Gusti Allah. Akhirnya pedang ini langsung dimasukkan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itulah. Laula, saya mohon maaf nih. Tadi saya mau ngebunuh sampean dengan spontan karena sampean ini aneh. Udah datang-datang nyokot manuk. Itu yang buat saya bertanya-tanya. Kenapa yang digigit bukan wetenge? Kenapa yang digigit bukan lehernya? Kenapa yang digigit udu jempole? Kenapa mawi manuk sing dicokot? Wah, ini ibu masih nggak percaya ini. Baru ada pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya. Baru mana ini? Akhirnya sang ular menjelaskan, iya Sayyidina Abu Bakar, saya ngegigit ini manuk karena manuk bukan sembarang manuk, iki manuk sing langka matane. Saya diutus ini oleh Gusti Allah. Emang betul. Subhanallah ada buaya nih Pak. Ada barongan. Gak apa-apa, biarin. Lagi ulan itu kah? Bocah pinter. Iku bocah nemu kostum ulan nang ngendi kowe? Ora apa-apa sih kayak tapi ulana sing mata anak matane ana ulana matane. Luar biasa nih anak-anak kita Bu, hari ini yang ikut pengajian memang dianjurkan oleh para kiai kalau ibunya ngaji anaknya diajak. Kenapa? Karena anak-anak yang berangkat pengajian nanti kalau pas doa penutup disuruh amin yang paling banter. Termasuk itu tuh ular yang baru lewat tuh. Itu bocah bodone durung pecah. Arane bocah bodone durung pecah berarti doanya betul masih suci. Masih dekat banget dengan Tuhan. Maka nanti adik-adik sekalian nanti kalau pengajiannya udah selesai pas lagi doa penutup aminnya yang kenceng. Ya deh ya? Ya deh ya? Gedengge? Ya enggak apa ya sih bingung ya ngomong. Oke, anak-anak kita yang hari ini berangkat ngaji, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah, anak yang qurrata a'yun, anak yang mampu menyelamatkan tiang sepuh dunia akhiratnya. Allahumma. Bokat lewat maning we Bu. Ini namanya ngomong langsung praktek ini. Ulah deh langsung teka. Awas sing pada demanuk hati-hati. Kalau saya mah aman. Neng ini kitab Ghunia ini. Ternyata ulane teka si ngomong marang Sayyidina Abu Bakar. Iya memang ini mayit waktu hidupnya ahli ibadah. Sholatnya nggak ketinggalan. Ahli sholat jamaah. Tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini manuke mayit. Karena mayit ini waktu lagi hidupnya maaf. Nek pipis wawi ke ora bersih, ora cewok. Ini gara-gara ada barongan lewat tadi nih. Pak, ora bersih sama ora cewok itu beda. Kalau kurang bersih atau ora bersih berarti wis ngelakoni cewok tapi kurang teliti. Tapi nek ora cewok kue belas nggak ada niat ngelakoni cewok. Kang Sarmin. Jadi itu ulah ngegigit manuke si mayit sebab si mayit memang ahli ibadah waktu hidupnya. Tapi hanya gegara wawike ora bersih. Manuke dicokot ulah apakah sesimpel itu? Ini penting ini.
Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta sama orang yang menjaga kesucian diri. Baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Maka maaf, secara toharoh kita ngelakoni sholat kudu ngerti bab wudu. Kita ngelakoni syariat kudu ngerti bab bersuci. Maka anak TPQ, anak madrasah itu supaya anak kita dari sejak kecil ngerti dasar wong ibadah secara syariat. Ngapunten Paku, biar nggak ngantuk Paku. Paku di sini di Sukrawetan ada madrasah apa enggak Paku? Aku takon kuwune Bu Kaji. Yang paling deket di sini di mana anu TPQ madrasahnya Buku? Wonten sebelah mriko. Nggih TPQ-nya juga ada Paku. Wonten sebelah pundi malih? Oh sebelah mriko malih. Terima kasih ya Bu. Biar kuhunya agak ikut berkontribusi ngerewangi saya. Makasih ya Bu. Nanti besok kalau udah jadi nyalon pas periode kedua jangan lupa ngundang saya lagi Paku. Persiapan nanti bisa dibicarakan sama Ustadz Haji Heru. Terima kasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya ngelakoni syariat kudu ngerti bab toharoh. Maka maaf. Orang laki-laki justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ketika pipis ken karo dodok. Dodok cara sini nyebutnya apa? Sami nggih. Dodok iku jongkok tongkrong. Justru wong lanang maaf iki piyai kakung dianjurkan Kanjeng Nabi pipis posisine kon karon dodok. Pertama, secara ilmu kesehatan piyai kakung pipis karon dodok dalam rangka mengeluarkan penyakit lewat metune banyu urin. Karena wong lanang maaf pipis karon dodok niku posisi pipis sing paling bener karena ngetokna penyakit. Yang kedua, wong lanang pipis kon karon dodok supaya ora sowar sawer. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Akeh wong lanang maaf dumehna lebih simpel, lebih praktis ketimbang wong wadon. Melake wong lanang pipis karo ngadeg, malah dicempet nawit randu. Iku sopir-sopir barangan. Baik sopir mobil pribadi maupun apalagi truk bis. Ake kejadian supir truk maaf ya WC umum anak, supir bis sembarangan, ya supir mobil pribadi juga. Namanya rest area banyak, WC umum gede-gede nih bayar 2.000 tapi kan bersih. Tapi nyatane ake supir geblet pipis mung dicempetna ban roda truk. Berarti kan malah ora wawik babar blas. Berarti mung diobat tabit natok. Tes rada mending diobat tabitna, malah kadang-kadang kalau diselentiki. Ibunya pada protes. Hah, berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir. Udah dari hari Jumat sampai hari Ahad ini hampir 3 hari saya belum pulang ke rumah. Dari Jumat pagi saya udah berangkat ke Cigugur Kaler Subang. Mana semalam? Mana? Lah kan saya bukan orang sini Pak. Saya keder kan memper ke sana. Cigugur Kaler, terus saya langsung ke Tangerang, Cikupa, dari Cikupa saya langsung pindah ke Pamanukan, dari Pamanukan langsung pindah lagi tadi saya pengajian di Seliug, dari Seliug Gadingan, dari Gadingan Seliug saya pindah ke sini, besok pagi saya harus langsung ke Cilacap, paginya di Cilacap, sorenya Pangandaran, malamnya Ciamis, terus begitu alhamdulillah. Harus menggebuk rata.
Justru malah kiai-kiai kampung ilmunya itu lebih tinggi ketimbang saya. Contoh hari ini. Memang Pak kiai kita siapa ya? Di sini, Kiai. Ketua DKM, Haji Supardi, guru Casmuri. Guru Casmuri sama Mumpuni. Amplopnya lebih mahal Mumpuni memang. Tapi kalau masalah kabulnya doa, jangan nyepelein kiai kampung. Kiai kampung itu punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, asyhadur ruh. Doanya nyambung sama Gusti Allah. Kenapa doanya nyambung sama Gusti Allah? Kiai kampung betul-betul kalau dakwah itu sama sekali nggak mikir bisa roh. Yang terpenting adalah masyarakat ngaji. Terkadang ketemu di pasar. Ada ibu-ibu nanya, Kiai ini saya mau ketemu Kiai. Ini ketemu mau silaturahmi apa ketemu masalah bab ilmu. Ini Kiai anak saya, anak perempuan udah lama banget gak haid datang bulan. Ini gimana ya Kiai umpama. Coba kalau seorang Kiai kampung modelnya kayak kampus. Ternyata untuk menemui Kiai hanya ngebahas masalah haid datang bulan. Harus ketemu sama Pak Kiai, bayar administrasi, dalam 1 minggu ketemu cuma sekali pas hari Jumat umpama. Kan kelamaan. Lah kalau Kiai kampung di pasar aja ketemu masalah bab ilmu, langsung dijawab. Ini namanya Kiai kampung, sekali doa justru asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Maka jangan menyepelekan Kiai kampung. Kita ngerti dongane wudu, kita ngerti dongane sholat, bahkan kita bisa baca Al-Quran adalah wasilah ilmu dari Kiai kita. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini yang telah memuliakan Kiai-Kiai kita. Mudah-mudahan Kiai-Kiai kita diberikan sehat panjang umur, mulia manfaat yang barokah, diberikan dzurriyyah sholih sholihah. Sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma amin, Allahumma. Gara-gara apa ini jadi bahas masalah YouTuber? Terkadang juga ngapunten sangat agak risih juga sih tiap hari disotingin. Yang namanya Mumpuni kan poci teko. Ibu tahu teko enggak? Teko itu cere kecil. Kalau yang gede kan cere, yang kecil cara Cilacap teko. Namanya teko kan isi volumenya nggak seberapa Pak. Buat naruh air ke gelas, 5 gelas bayi udah kentongan air. Kudu nimba lagi ngangsu lagi ke sumur yang isinya banyak. Kalau Kiai, guru Casmuri, cere. Isinya banyak. Buat ngejok 12 gelas saja masih lebih air. Maka bunyinya teko sama bunyinya cere beda. Kalau teko ngisi banyu maring gelas mone icir-icir. Tapi kalau teko cere ngisi banyu maring gelas mone ne ocor. Jadi Mumpuni ciri-cir, guru Casmuri ocor-ocor. Udah beda kelas. Saya mah kelas santri. Kalau beliau kiai saya. Jadi ini kiai teko, isinya nggak seberapa. Jadi alhamdulillah hari ini saya mengucapkan terima kasih. Ternyata keluarga besar dari masyarakat Sukrawetan semuanya ikut berjuang untuk pengajian hari ini. Moga-moga manfaat barokah Allahumma. Anak manuk dicokot. Iya lagi bahas itu tadi. Gara-gara barongan lewat. Jadi lupa bahasnya kemana-mana. Ternyata itu mayit dikala hidupnya ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan, hanya gara-gara pipi sewawi ke ora bersih malah manuknya dicokot ula. Berarti secara filosofi, secara tasawuf namanya kita harus menjaga kebersihan secara fikih. Dan secara tasawufnya anak mayit rikala uripe ahli ibadah tapi manuke dicokot ulah hanya gara-gara wawi ke ora bersih. Banyak orang ahli ibadah tapi rezeki kotor. Sholat sih sholat 5 waktu gak ketinggalan tapi sudah direntenir. Ngerolas na duit, manak na duit. Sholat tapi dah direntenir nang Sukrawetan anak. Oke. Lu ngapa ora bonge? Mangkat ora bonge? Oh, ora alhamdulillah berarti kene langka wong sing kaya gue Pak. Jebule sing ngejawab tadi anu dudu wong kene Bu.
Sholat sih sholat tapi jadi rentenir. Maaf ya. Rentenir itu termasuk dalam golongan tomak minanas. Saya ulang. Tomak minanas. Wong-wong sing ngakal-ngakali bandane wong. Minter-minteri bandane wong. Buktinya tak arane rentenir. Wegah nulung tapi kepinginnya untung. Tanggane nembung utang 10. Nembunge 10 nampane sanga nyarutange 15. Kuwi arane rentenir. Sholat sih sholat tapi dadi rentenir iku arane wawike ora bersih manuke dicokot. Sholat sih sholat 5 waktu gak ketinggalan. Tapi ternyata gone urip sedina-dina dadi petani curang. Nampingi galengan maring sawah nyekel pacul dumelang kesing weru pacul yang nangi patoknya dijejak. Sawah dheweke ngamban ning gone tanggane sawah nyiuti. Ana wong kene kaya iku? Akeh. Sabarane. Ora. Wong kene langka sing begitu. Wong kene jujur bersih kabeh, rezekine thayyib halal Allahumma. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan, maca Qur'ane lancar, tapi dadi petani curang. Wong anu peleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun iku pakel dadi pelem temenanan, arane pentil. Pentile pelem maksudnya ibu. Arane pakel kuda dan setitik ambrol kabeh. Pete si pendul ditebas-tebasena. Lamun iku kembange pete dadi pete temenanan. Yang namanya menebasaken. Nebasaken, enggak menebaskan ya Pak ya. Yang namanya nebasaken bentuk buah ingkang dereng ana rupane iku namanya rezekinya subhat alias remang-remang. Soalnya kan durung mesti ku pakel dadi esi temancep temangsang nang uwit. Jangan-jangan dipangan kampret, dipangan kalong dan lain sebagainya. Maka ketika ada tukang tebas maksa panjenengan, udahlah Bu saya ikhlas berapa aja saya bayar. Iya Pak saya tahu saya juga lagi butuh duit. Tapi ngapunten saya nggak mau ngasih rezeki anak saya rezeki remang-remang alias rezeki yang nggak jelas. Maka tunggu dulu sampai hingga waktunya tepat kok rada masak saya ikhlaskan buat ditebas untuk sementara jangan dulu. Tuh petani jujur namanya. Jadi pedagang curang. Nimbang pelem sekilo kudune 10 ons mung 9 ons. Kuwi arane wawike ora manuke dicokot. Dipilih nang masyarakat, digaji nang masyarakat. Jam 8 isuk kudune nang kantor melayani masyarakat. Jam 10 sinang omah karo udut medang kopi. Kok duduk kuwu kene kuwu kana. Iku arane wawike ora manuke dicokot. Untung mumpuni langka manuke Bu. Aman. Jadi pedagang curang. Wong anu pelem wis bosok dicampur karo sing isi apik. Malah sing bosok nang tengah, sing apik nang pinggir. Supaya sing apik-apike payu sing bosoke melu payu. Iku arane ngapusi karo sing tuku. Wawike ora bersih, manuke dicokot. Ngomong-ngomong jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 9. Gimana ceritanya sih jam 9? Oh jam 9 waktu Indonesia Sukra. Jadi nang Sukra iku jamnya mundur. Oh berarti Sukra pada pinter. Aku sing dipinteri. Tadi saya bilang sama panitia sama ibu-ibu nih di belakang saya. Plus sekaligus backing vokal. Terima kasih udah nemenin saya ibu-ibu kaji. Sing gelangi selengan-lengan. Kita itu harus merubah mindset Bu. Ketika kita tetangga seneng, tetangga bunga kudu ikut bunga. Karena katanya kita kan
datang ke dunia dalam keadaan yang baik, pulang ke akhirat pun harus dalam keadaan baik. Begini contohnya. Bu, Assalamualaikum. Di dunia ini ana barang sing apik, ana barang sing blesak. Kalau Anda disuruh milih antara apik karo blesak, milih sing blesak apa sing apik? Betul? Betul? Kita cek bareng-bareng. Tetangga berangkat haji, apik apa ora? Jenengan seneng ora? Nah, iku seneng barang apik iku. Mangko lawas-lawas bu, insya Allah ketularan apike. Contoh maning, tanggane jenengan anaknya nang pondok pinter. Ranking siji terus ngajine ya alhamdulillah kita penganting lotok apik ora jenengan seneng ora nah iku seneng karo barang apik mengko lawas-lawas ketularan apike Allahumma tangga jenengan ya dadi kuwu yang ganteng ya pinter ya soleh apik ora jenengan seneng ora iku orane seneng karo barang apik engko tuli lawas-lawas ketularan apike. Contoh malih, tanggane jenengan omahe megah, mobile mewah, nembe tuku mobil, gari tuku motor NMAX. Apik ora? Jenengan seneng apa ora? Senyumnya mencurigakan nih mulai. Kan arane seneng barang apik. Nek pancen seneng barang apik, muru barang sing apik kan kudune seneng. Katanya seneng barang apik, contoh, emas. Sing degonang buka jenang buri apik ora? Jenengan seneng ora? Nah, iku seneng barang apik, Pak. Mengko lawas-lawas sampai ketularan apike. Tapi maaf, kalau udah ada dengki di dalam hati, seapik apapun wong anggon-anggon, sampainya tambah sengit, Bu. Kita harus merubah mindset. Oh, wonge gelange akeh, mikir anu celengan. Mungkin putrane lagi nang pondok, lagi kuliah. Sewaktu-waktu anak kebutuhan mendadak pandidol dean. Iku wong pikirannya apik. Terserah ngududu mase dewek ngapain ngurusin mase tanggane. Tapi nyatanya di masyarakat maaf jarene lesannya ngucap seneng barang apik tapi atine dengki karo barang sing apik. Tetangga beli tanah dewek atine wah, tanggane ngebangun dewek bingung kelabakan. Tangan itu ku montor dek lambari jontor. Tangan itu ku kulkas tuku mas dewek atine. Apal nemen ibu nih. Tapi kene sukrawetan langka wong panasan ya Bu ya. Akeh. Iku arane panasan kena panon poe, panasan kena srengenge Kang Sarmin. Panasan iku artine meri iri dengki karo tanggane. Mangkat ngaji lutik-lutik sebelah. Yuk. Udah beleng. Beleng sebelah. Mangkat ngaji kayak sehari ini ya Bu ya. Deleng tangane, deleng tangane. Gelang selengen bingung kabeh ya ini ya. Deleng sikile, deleng sikile. Nanti sikil bedi gelangi ya Bu ya. Dela-dela kukur-kukur bae. Sing dijak ngomong nyambung. Rasa heran iku arane wong sugih hanyaran. Sing buri ngejawab, "Ada seru-seru aku dadi melu krungu. Iku si buatane perkara gelangan dudu Mas asli." Mangkat ngaji ngurusi mase tanggane. Salat sih salat, tapi ternyata pikirannya kotor. Iku arane wawike ora manuke dicokot ya ben-ben kok masih dewek-dewek mangkat ngaji malah ngerasani tanggane tani tuku tanah deke watane bau deke bingung tani tuku motor deke lembre jontor tani tuku kulkas tuku mas dewek atine panas tanggane tuku truk deweke setruk tanggane tuku parabola deke tuku paramek tanggane mangkat haji akhirnya deweke mumot mati. Karena mumet dirujuk di rumah sakit akhirnya mondok. Mudar. Bukan saya yang ngomong Pak Haji, tuh ibu-ibu tuh. Kita kebiasaan ngaji, rubah mindset kita yang bersih. Wong
In ahsantum li anfusikum. Biasa nandur apik, mengko panene apik. Pikirane apik, nampek maring awak pun apik. Berangkat ngaji pikirane sing bersih, weruh apa-apa ngucap alhamdulillah, masya Allah. Moga-moga aku ketularan apike. Jangan sampai pengajian hari ini ataupun kita ngaji rutinan sampai kita amal ibadahnya kecolong hanya gara-gara musik masalah kebahagiaan tetangga. Maaf ya, hidup bertetangga paling susah, jaga lesan, jaga perasaan. Apalagi mah perek-perekan kayak nganti ngentut bemantul. Jenengan dut tanggane keranggane langsung kerungu. Namanya hidup bertetangga. Maka kemarin ada yang ngomong sama saya, makanya mumpuni saya nggak punya cita-cita ingin hidup di desa. Saya cita-citanya urip nang perumahan. Loh, urip nang perumahan kan malah naik ngentut suara di mantul, Pak. Iya, tapi aku lebih seneng urip nang perumahan. Adem, langka wong rasan-rasan, langka wong ngegosip. Aku heran urip nang desa. Nembe tuku motor be ditanya, ki kredit apa cash? Tuku kulkas online tanggane kepo. Mulane aku ora betah urip nang desa. Aku cita-citane urip nang perumahan supaya adem. Tak jawab, Pak. Urip nang perumahan, bau urip nang desa. Arane urip serawung nang masyarakat yang ngomongan wong. Jangankan yang berbuat baik, yang berbuat jelek apa maning. Mesti lagi gawe apik be diodek yalane. Apa maning sing sengaja gawe blesak. Gawe blesak jelas gomongan tetangga. Nek urip ora kepengin diomong wong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang perkampungan, urip nang kuburan. Langka sing takon. Namanya hidup mesti kanggo pomongan wong. Niki resiko. Jangankan mumpuni jenengan saja berbuat sesuatu hal yang kurang pas, bahkan sampai melanggar norma adat yang ada, jelas ngomongan wong. Apalagi mumpuni sing tina-tina ngaji. Pamane nih jilbab begini katanya kurang lebar, dilebarin gari ngomong ki mumpuni sepeda aliran apa ya? Iya aliran listrik dehan. Serba salah. Jangankan saya ngomong pakai jilbab yang lebar, saya ngomong di depan bapak-bapak saja ini udah salah ini. Kalau mau pakai fikih yang lurus. Maka saya akhirnya tanya sama kiai saya, bagaimana? Terkecuali sengaja dengan suara yang mendayu-dayu, buat sengaja untuk Pak Lurah biar kawin lagi, alias ngulit bojo maning. Ya maaf ya, sengganteng apapun ku sukrawetan, aku nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Pertama dan terakhir dong. Belum cari Pak, masih sendiri aja dulu. Soalnya saya masih 27 tahun, masih nom ya? 27 tahun muda apa tua? Tua? Ya Allah, ibu ini gak ngebelain saya dikit. Jadi di sini 27 tahun kui tua. Ya Allah, ki nembe anak ge. Pengajian ngarani bunya ini perawan tua ki nembe anak ge. Ya Allah. Saya masih sinau Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya masih belajar dan saya baru lulus S1. S1 saya aja kemarin jalur corona, alhamdulillah. 14 semester. Hampir jadi mahasiswa kadaluarsa. Tapi alhamdulillah Pak tertolong karena memang saya beasiswa ketika S1 dan alhamdulillah baru lulus S1 saya kemudian ditelepon oleh rektor saya langsung dari Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dulunya STAIN yang cabangnya ke Semarang. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri sebagai Universitas Saifuddin Zuhri. Alhamdulillah saya ditelepon langsung oleh Pak Rektor, saya mendapatkan program beasiswa S2. Jadi lanjut beasiswa lagi, jadi amplopnya butuh alhamdulillah. Jadi saya S2-nya saja saya bilang sama rektor saya, Kiai saya terima ini beasiswa dari Kiai, satu kehormatan dan kebanggaan. Tapi saya harus menyesuaikan dengan jadwalnya. Karena pengajian yang jadwalnya udah masuk sampai tahun 2024 kita sudah tutup buku. Jadi paling kalau pengajian yang 5 atau 6 bulan dapat itu karena memang satu jalur lokasinya. Contoh hari ini dari panitia kita Desa Sukrawetan itu memang menyesuaikan
mumpung saya pas lagi jalan ke Cikupa ke Tangerang, jadi kemarin dari Cigugur Kaler terus nyambung, terus dari Seliuk nyambung, kemudian baru 5 bulan saja sudah bisa. Jadi ngelamar ngaji memang jodoh-jodohan. Ada yang memang sudah nunggu sampai 4 tahun gara-gara nunggu undangnya itu tahun 2018 untuk tahun 2020. Tapi ternyata kena pandemi corona, akhirnya diundur sampai kemudian kemarin baru saja terlaksana pas Idul Fitri, nunggunya sampai 4 tahun. Tapi ada yang cuma 5 bulan ternyata dapat. Memang kabeh mau niku rahmate Gusti Allah, jodoh-jodohan. Berarti saya jodoh sama orang Sukrawetan. Kuaminya banter banget Pakku. Maksudnya jodoh masalah ngaji nyawu, ya Allah Pakku salah paham mulu. Jodoh masalah ngajinya. Tapi memang tahun 2024 kita sudah tutup buku sehingga kita masuknya ke tahun 2025. Itu saja saya bilang, saya ini dikasih program beasiswa. Saya harus betul-betul memanfaatkan apa yang jadi titipan amanah. Maka saya minta 2024 awal sampai masuk 2025 kita kuliah. Tapi kalau S2 kan bisa paling hari Jumat, Sabtu atau hari Ahadnya. Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah, masa qul huwallahu Minggu. Udah jam setengah 11 Bu ya Allah. Tadi saya naik persis salam jam 9 Pak. Ini udah jam setengah 11 loh. Gimana? Kata siapa Bapak datangnya jam 10, orang saya ini jam Indosiar. Jam 9 naik dan ternyata ini sudah jam setengah 11. Saya tanya sama Pak Panitia dan ibu-ibu yang di belakang saya beserta ibuku, Bu nanti sampein ya sama ketua panitia atau ketua DKM-nya, saya naiknya lebih awal. Kemudian ternyata panitia ngejawab, emang nek gasik-gasik arep nari ngendi mumpuni? Ya ora ngendi-ngendi, ngaji karo wong Sukrawetan. Enggak, maksudnya nek ngaji ke wonge nang apa? Ya ora nang apa-apa, tapi kan aku bocah. Bocah kalau ngaji kewongen itu bahaya Pak Kaji. Apa maning mau awan ora turu. Nek awan ora turu kan bengine rewel. Nah sebelum rewel ini pengajian akan dipimpin doa insya Allah sama Romo Kiai sama Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, oleh para masyayikh kita di desa Sukrawetan. Kami tidak ada maksud untuk menyombongkan kami mampu ngundang mumpuni, tapi kami membuktikan bahwa guyup rukun warga masyarakat Sukrawetan membawa kemakmuran bahkan keberkahan malam hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Desa kita dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala bencana, dijadikan masyarakat ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Yang pertama, terima kasih kepada para tamu undangan, para tokoh agama, para tokoh ulama yang kersa hadir dan membimbing kami warga masyarakat Sukrawetan. Matur sembah sangat Bapak Kiai, Pak Ustadz. Yang kedua Pak Forkom Pincang, Pak Babin Sababin Kamtimas. Terima kasih Pak Ku, terima kasih telah membimbing dan memberi support kepada kami dan seluruh keluarga besar Agnia, para donatur. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini, bisa nyambung lagi silaturahmi di lain kesempatan. Dan saya harap 2-3 menit lagi kita hikmat mengaminkan doa yang nanti dipimpin oleh Bapak Kiai langsung. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan kita mau maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Doa diimami oleh Romo Kiai, semoga sallu ala Nabi Muhammad.